RR, Pak. Oh, Saya, RR. Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Kamu nggak bikin copywriting-nya ya? Copywriting itu maksudnya kayak gini loh. Jadi apa namanya? Seri kewirausahaan itu mengundang apa kalian mengajak teman-teman semua untuk bergabung di acara sharing ini gini gitu. Bukan copywriting yang itu. Ngerti nggak? Gimana Pak tadi putus-putus? Copywriting itu loh kayak ajakan untuk ikut acara ini, ikut acara sharing session gitu. Itu tuh buat di-up di sosmed atau Buat tadi, harusnya dari pagi tadi kamu bikin. Jadi biar oh, saya ngerti. Ngerti Pak, ngerti. iya, jadi apa namanya Ini sih ya? Pak, Biasanya kalau di tadi bawah gambar itu kan ada tulisan-tulisannya tuh. Kayak gitu ya. maksudnya. Oh, tadi juga nggak kepikiran juga sih soalnya kan ya bebas ini maksudnya sharing-sharing biasa gitu. Oh, iya iya. Saya soalnya mau ngundang dosen juga, Oh iya ya, tapi boleh nggak kalau tadi nggak Pak. jadi dia udah lama. Kakaknya belum datang ya? Tadi kata Yula udah ready waktu 15.45, tinggal Oh, ini aja sih. iya, iya, iya. Iya, saya baru selesai sholat. Iya Pak, siap. Paling lagi di kontak lagi sama Yula. Oh iya, nanti buat teman-teman kalau misalkan ada yang pengen nanya ya, langsung nanya aja. Nanti pas sudah dipersilakan sama RR. Yula gimana? Gue startnya Yula. Ini udah masuk. Assalamualaikum, Mas Kakak. Halo Mas. Waalaikumsalam. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja ya, Mas Kakak. Ayo. Oke, mungkin dibuka dulu ya untuk sharing kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari mara bahaya. Senang sekali perkenalkan saya Rizky Semawan yang akan memandu sharing pada kesempatan kali ini. Nah, untuk di acara kali ini
tim Trastar mengusung tema peran milenial dalam melestarikan lingkungan. Tentunya kita punya keinginan untuk hidup tenang dengan udara yang segar, tanpa polusi ataupun melihat sampah berserakan di sekeliling kita. Namun kenyataannya masih ada beberapa orang yang masih tidak peduli terhadap lingkungannya. Nah, disinilah peran penting anak milenial dalam pelestarian lingkungan guna mendapatkan kehidupan yang layak. Pertanyaannya adalah, apakah anak milenial siap untuk menjadi kader dalam pelestarian lingkungan? Dan kemudian apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi anak milenial yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah vokalis dari salah satu band ternama tanah air dan sangat peduli terhadap lingkungan. Dan sudah hadir di sisi kita, yaitu Kakak Sleng. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Terima kasih udah diajak ngobrol. Ya, sharing ya Mas. By the way, Kak, sorry tadi lo udah ini ya, udah masuk ya tadi ya, Kak? Kakak. Tadi udah masuk ya, udah nunggu ya? Enggak, baru aja. Oh baru, oke, sorry. By the way, gue ngefans banget sama lo, men. Kita anak tahun 90-an. Oke, lanjut. Oke, untuk Mas Kakak lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi rekaman sama rekaman di rumah. Oke. Di rumah sama Sleng masing-masing. Siap. Nanti menerapkan protokol kesehatan ya di rumah aja. Iya. Ya. Baik, mungkin karena Mas Kakak sudah hadir dan mungkin dari Mas Kakak ada dua patah kata dulu nih, atau bercerita sedikit mengenai awal mula peduli dan cinta terhadap lingkungan nih Mas Kakak. Bagaimana? Iya. Jadi sebetulnya kalau dalam kasus aku nih, jadi dari album pertamanya Sleng selalu punya kayak guideline untuk setiap bikin, kalau udah mau bikin albumnya selalu punya ada guideline-nya, yaitu kita harus menulis lagu tentang romance, tentang cinta, tentang sosial, tentang youth movement, sama tentang alam. Itu yang kita jadi patokan untuk setiap kali bikin karya baru atau album. Jadi di setiap albumnya Sleng, kalau kalian simak, pasti ada lagu tentang alam, entah satu atau dua, itu pasti ada. Karena tadi guideline tadi, karena setiap mau bikin album baru atau mau bikin karya baru, pasti kita berpatokan dari 4 itu. Romance, sosial, youth movement, sama alam. Nah, cuman dari dulu ngomongin tentang alam atau nulis lagu tentang alam, tapi itu masih sejauh apa namanya ya, istilahnya pemerhati aja gitu, penikmat dan pemerhati ya, indahnya alam gitu. Terus menulis lagu sambil apa namanya ya, sambil amazed tentang wah gila ya, alam Indonesia tuh keren, indah banget, terus segala macam. Cuman semenjak saya diving, saya menyelam itu tahun 2010, jadinya kepekaan terhadap alam itu jadi tumbuh lagi. Jadi dari sekedar pemerhati, akhirnya sekarang lebih aktif gitu, jadi kayak jatuhnya aktivis gitu. Karena setelah saya masuk ke dunia diving, saya banyak ketemu teman-teman komunitas diving, ketemu teman-teman komunitas pencinta lingkungan, ketemu aktivis lingkungan, segala macam. Akhirnya benar-benar dapat input, dapat masukan, dapat dapat pencerahan tentang bagaimana alam berevolusi, bagaimana alam dengan kebutuhannya kayak gitu. Gara-garanya diving. Dari diving ya mungkin. Jadi langsung ketagihan ya Mas gara-gara awalnya diving mungkin ya. Nah mungkin dari teman-teman sekalian nih ada yang mau ditanyakan
dengan Mas Kakak sharing-sharing juga mengenai pelestarian lingkungan. Apalagi kita sebagai anak milenial, peran pentingnya pasti nih dipegang oleh kita juga nih. Bapak moderator, saya mau bertanya, boleh? Boleh, Alma? Silakan, Alma. Oke, jadi Mas Kakak kan kita sharing tuh temanya mengenai peran anak milenial untuk peduli lagi terhadap lingkungan. Nah, namun yang saya lihat kan kebanyakan nih anak milenial atau anak zaman sekarang, misalkan anak yang seumuran sama saya gitu, kebanyakan kan mereka tuh kayak suka nongkrong-nongkrong kayak gitu, terus nongkrongnya tuh di kafe kayak beli makanan, minuman, dan si tempat makanan dan minuman itu tuh terbuat dari plastik. Nah, menurut Mas Kakak nih, gimana sebagai saya dan teman-teman yang peduli terhadap lingkungan buat ngingetin lagi teman-teman yang misalkan bodo amat gitu terhadap lingkungan, kayak gitu. Iya, Mungkin jadi lebih diingatkan kembali gitu ya buat teman-teman yang. Bagaimana Mas Kakak tanggapannya? iya. Fenomena coffee shop yang menjamur, segala macam tempat-tempat nongkrong yang sekarang lagi booming, memang nggak bisa dipungkiri bahwa pemakaian plastik ikut booming juga gitu. Walaupun sebetulnya pemakaian plastik dari dulu udah kalau aku bilang sih udah dalam kapasitas yang berlebihan gitu loh. Tapi semenjak eh, fenomena coffee shop menjamur, udah gitu semenjak ada perusahaan driver online yang kasih fasilitas apa namanya beli makanan dari rumah kayak gitu-gitu, makin banyak pemakaian wadah-wadah plastik gitu. Cuman sebetulnya kita kalau mau mengakali itu bisa. Jadi kayak ada coffee shop yang ngasih apa namanya istilahnya, ngasih bonus kalau kita bawa gelas sendiri gitu. Kalau kita bawa tumbler sendiri, kita bisa dapat harga bagus gitu. Kayak misalnya kita mau beli kopi di satu tempat coffee shop yang ada udah banyak kok. Kalau kita bawa gelasnya sendiri, kita dapat diskon berapa ratus rupiah gitu loh. Itu sebetulnya kita milenial atau semua orang lah harusnya kita pakai itu fasilitas itu. Maksudnya kita nggak mesti harus selalu apa ya, kalau pengen jajan beli minuman atau beli apa, kita bisa bawa wadah sendiri, kenapa enggak gitu loh. Aku selalu bawa tumblerku, dan kalau aku harus beli kopi, aku minta diisinya di dalam tumblerku itu. Jadi tumblerku aku sengaja bawa yang khusus buat air panas dan air dingin bisa gitu. Jadi kalau aku pengen minum ice coffee, aku bisa taruh di tumblerku. Kalau aku pengen minum hot coffee, aku bisa masukin ke tumblerku. Dan itu udah aku lakuin, udah lumayan lama. Maksudnya nggak mesti ya, kita sendiri bisa memberi pilihan. Maksudnya kita kan manusia dikasih akal ya, gimana caranya mengurangi pemakaian sampah untuk diri gue sendiri deh, untuk diri sendiri. Nggak usah berpikir bahwa gimana cara mengurangi sampah di lingkungan. Wah, itu terlalu muluk-muluk. Gimana cara mengurangi pemakaian sampah gue lah gitu. Itu dari apa namanya, dari tingkah laku kita, orang bisa lihat kok, oh ternyata ada solusinya ya mengurangi pemakaian plastik sehari-hari gitu. Oke Mas, berarti juga lahir dari kesadaran kita sendiri gitu ya, supaya kita tuh kayak lebih bawa tumbler sendiri aja kalau misalkan kita mau nongkrong bareng teman-teman kayak gitu ya Mas. Iya. Oke. Terus saya juga pengen nanya nih, saya tuh pernah dengar nih dari seseorang, katanya rumah beliau tuh kayak deket sama tempat pembuangan sampah kayak gitu Mas. Nah, dia tuh padahal jaraknya tuh emang lumayan jauh kayak gitu, cuman si baunya tuh sampai cium sampai rumahnya, padahal jaraknya tuh lumayan jauh gitu. Nah, menurut tanggapan Mas Kakak tuh kayak gimana sih? Harusnya juga sampah tuh emang sebaiknya tuh harus digimanain kayak gitu. Wah, itu kasusnya sama kayak rumah gue sekarang di Cibubur.
Jadi rumah gue di Cibubur ini itu nggak deket sih, jauh juga. Tapi ya maksudnya arahnya menuju tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang. Iya, Nah, itu Iya, kalau itu ke baunya emang kerasa ya bro ya? ada jam-jamnya jam-jam Iya, 5 gue gitu. kalau pas waktu dulu ngambil tiket gitu kan, apa gerbang tol gitu, itu baunya kerasa banget itu. Gue pikir ada mobil truk apa gitu kan, sampah. Ternyata Kalau emang gitu ya? yang di gerbang tol tuh ini truk sampahnya yang suka bawa sampah itu lewat pintu tol Cibubur tuh suka tumpah-tumpah. Itu yang bikin Oh. tahu GTO ya, gerbang tol. Cuman nih Hmm. kalau di dekat rumah gue yang di Cibubur nih di kota wisata itu memang setiap jam 5, apalagi kalau habis hujan jam 5, jam setengah 5, jam 5 tuh itu pasti baunya sampai kota wisata. Kota wisata ya? Ya ada sekitar 25 kiloan Duh. deh dari Hmm. tahu, tapi Iya, iya. baunya Terus lo akhirnya gimana bro? Gitu nanggepinnya bro? Apa lo biasa aja? Apa udah terbiasa jadinya gimana? ya kalau orang di kota wisata sih udah biasa. Cuman memang tempat pembuangan akhir tuh harusnya punya alat proses apa namanya proses untuk memproses sampah gitu. Entah itu jadi energi lah, entah itu jadi apapun lah. Maksudnya tempat pembuangan sampah akhir itu mestinya nggak cuma buat tumpukin sampah doang, tapi harus punya mesin yang mengolah sampah itu akhirnya jadi sesuatu yang apa ya namanya dijadiin sesuatu gitu, entah itu Ya. jadi Bisa di recycle ya? iya gitu. Oke. Lo bukannya di Potot ya bro? Sekarang? Ya di Potlot Bim. Maksudnya di Oh Bim Bim ya. Oh, oke. Ya. Oke moderator. Kita santai aja bro ya. Ya. Moderator. Moderatornya kayaknya jaringannya itu deh Pak. Oh oke. Oke mungkin ada lagi yang mau nanya sama brother kita kakak Sleng. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak, atau misalkan dari usaha teman-teman nih kan ada dari yang kelompok 1 tuh dari Tiksas mengenai plastik tuh bisa nanyain sarannya dari Mas Kakak kayak gimana. Itu bisa banget. Ya, Atau dari Campernik juga itu bisa kan mengenai yang apa kain percikan tuh kayak gimana tuh bagusnya. Mumpung kita dikasih kesempatan, teman-teman boleh nanya sekarang. Mungkin Mas Kakak dari saya ada yang mau ditanyakan, boleh? Aku nanya. Saya? Mas, coba. Aku dulu ya. Oh ya, Sob. Mas Kakak kan udah lumayan lama nih di vegan. Udah dari 2 tahun yang lalu ya? Iya, 2,5 tahun. Nah kan awalnya itu kan jadi vegan kan pertamanya suka nyelam dan suka banget dengan aneka ragam ikan gitu di laut. Yang akhirnya jadi sayang untuk mengonsumsi ikan, yang akhirnya memutuskan untuk jadi vegan. Nah, apakah orang di rumah juga jadi ikut-ikutan jadi vegan gitu? Gimana? Iya. Di rumah enggak sih, cuma karena aku basically emang apa namanya? Aku pribadi yang tergerak gitu, dan aku nggak pernah apa ya nyoba untuk menggurui atau meracuni orang di rumah, entah anak gua atau istri gua, enggak. Maksudnya aku cuma bilang ke istriku bahwa gua mulai hari ini pengen mencoba menjadi vegan. Gua nggak makan daging, ikan, telur, susu, dan produk hewani. Aku akan coba makan cuman sayur mayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Udah, istri gue juga orangnya dari dulu udah apal gue, maksudnya gue orangnya suka mencoba hal-hal baru gitu. Jadi begitu gue bilang gue mau jadi vegan, bini gue
Oh ya udah, ini ada kegiatan aneh lagi nih laki gue gitu kali. Iya. Terus itu di Slang Cafe juga katanya sedotannya udah mulai ganti pakai stainless gitu ya. Ya itu pelan-pelan yang kita coba, maksudnya gimana caranya supaya apa ya, kita terus develop apa namanya cafe, Slang Cafe untuk cari tantangan baru gitu. Dari Yula sudah puas? Kalau di rumah juga bunga, pohon kayak gitu nggak? Nanam apa? Mungkin Kalau di jaring rumah, kali ya. sorry apa? Jaringannya kali bro, dia lagi nanya keputus kayaknya. Apa sih tanya? Dia nanya apa? Kalau di rumah Kayak Apa di nanam rumah? apa gitu. Kayak, nanam. Iya. Oh iya, nanam gua. Di rumah gua macam-macam, cabe kayak gitu-gitu deh, cabe, daun salam, pokoknya yang buat masakan hari-hari lah. Kayak kalau kita kan, kalau gua orangnya kan harus ada sambal tiap hari, jadi nanamnya cabe, terus pemakaian daun salam buat bubur kacang hijau kayak gitu-gitu. Oh, tinggal metik ya Mas. Tinggal metik, yang standar-standar tinggal metik. Karena gue pikir yang remeh-remeh gini mestinya nggak perlu ke pasar kan gitu. Kalau kita bisa tanam sendiri, kenapa enggak gitu. Takutnya mau bajir kan kalau misalkan kita beli kebanyakan juga gitu kan. Ya, terus apalagi kalau sekarang lagi pandemi gini, bolak-balik ke pasar resiko kan, ya nggak sih? Iya, benar. Corona gitu ya Mas. Ada satu pertanyaan Mas dari saya. Mungkin gini Mas, kan ini kita mengusung temanya kan peran milenial dan lingkungan. Ya. Menurut Mas Kakak nih, pasti penting kan untuk buat anak milenial ini peran pelestariannya, apalagi notabene banyak gitu kan ya anak milenial sekarang gitu. Nah, bagaimana sih cara mengoptimalkan buat anak milenial ini dalam pelestarian lingkungan, jadi supaya anak milenial ini tergerak untuk melestarikan lingkungan, jangan hanya cuman kayak yang cuman melakukan hal-hal yang negatif terus kan gitu Bang. Milenial, sorry diulang deh. mungkin gini kali maksudnya apa kira-kira menurut lo gimana sih anak milenial supaya nggak berpikiran negatif gitu loh, Dengar nggak Mas? berbuat. Iya. Sebetulnya tantangan milenials itu sebetulnya lumayan cukup apa ya, kalau menurut gue ya pribadi, karena gue ngeliat anak gue juga sih, lumayan cukup kompleks gitu, karena di sisi lain kalau kita keluar rumah kita ketemu orang bisa kalau nggak hati-hati kita kena pengaruh buruk. Tapi kalau kita nggak mau keluar rumah, kita stay di rumah, pengaruh buruknya ada di internet, main game lah, kebanyakan nonton ini nonton itu di internet. Jadi sebetulnya challenge-nya mungkin kalau generasi gue apa ya, challenge-nya cuma sedikit, kalau gue harus main keluar gitu lah. Kalau dan pengaruh buruk ada di luar gitu ya, cuman itu aja gitu. Tapi kalau sekarang banyak, kalau di luar ada pengaruh buruk, di dalam juga ada pengaruh buruk. Jadi sebetulnya kita mesti mesti pinter-pinter memakai fasilitas yang kita punya, kayak misalnya internet ini bisa jadi, internet tuh udah kayak mata pisau gitu. Dia bisa menjadi positif kalau kita pakai dengan benar, tapi dia bisa jadi negatif kalau kita salah pakai gitu loh. Jadi milenial menurut gua ada di era yang cukup kompleks gitu. Justru informasi yang kita
yang kita taring di lewat online itu mesti hati-hati karena kita mau cari apa aja di internet dapat gitu loh. Mau yang positif, mau yang negatif. Jadi memang harus diri kita sendiri gitu yang memfilter gitu apa yang kita mau serap, apa yang kita mau buang gitu. Ya. Oke, mungkin boleh bertanya lagi nggak? Ini kayaknya tadi belum tersampaikan pertanyaannya. Mungkin gini Mas, apa sih namanya cara untuk mengoptimalkan dari atau menggerakkan para anak milenial ini untuk dalam pelestarian lingkungan gitu Mas, dalam singkatnya? Kalau gue bilang mesti keluar sih, mesti ngelihat dunia gitu. Karena tanpa kita melihat dunia secara langsung, kepekaan kita terhadap lingkungan nggak murni gitu loh. Kita harus berani out of the box gitu, keluar ngelihat alam, ngelihat ketemu orang, terus bercengkrama dengan alam gitu. Tapi untuk saat ini ya belum sih. Nanti insya Allah kalau wabah ini lewat, jalan-jalan lah keliling-keliling kita. Cuman sekarang gue lagi kampanye bahwa traveling ternyata harus punya knowledge gitu. Maksudnya gue menyemangati orang untuk jalan-jalan dong, keluar dari rumah dong. Tapi jalan-jalan pun harus punya knowledge gitu. Kita nggak boleh sembarangan juga gitu jalan-jalan tanpa knowledge. Yang ada tuh kita ngerusak, yang ada nanti kita nyampah, yang ada nanti kita vandalisme gitu di tempat wisata yang kita kunjungi. Jadi berwisata tetap harus punya knowledge gitu. Kita harus mempelajari satu mungkin, daerah, ya kan? Iya, traveling harus punya knowledge ya, Mas. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Mau nanya. Boleh, dari Arif? Ya. Silakan. Buat Mas Kakak nih. Iya. Perkenalan sebelumnya, nama saya Rama. Sedikit mau nanya juga mengenai mungkin masuk ke era baru sekarang ya. Apalagi sekarang millennials banyak sekali udah mulai udah mulai kemasukan beberapa gaya hidup baru lah. Termasuk salah satunya saya mungkin udah beberapa tahun ini, dan juga kebetulan sekali sekarang kan udah mulai buat ngebikin sebuah kayak hidroponik gitu Mas di rumah. Tanaman-tanaman hidroponik, kita ngebikin hidroponik pakai pipa, PVC segala macam, penanaman yang tanpa media tanah. Menurut Mas Kakak tuh apa sih, dan perlu nggak gitu buat generasi sekarang tuh mungkin bisa kayak menerapkan sesuatu yang baru, atau mereka itu membuat sesuatu yang baru gitu ke lifestyle kita tuh, supaya mungkin kan dari yang masa sebelum ada pandemi gini kan keadaannya beda dengan sekarang gitu. Dan sekarang apalagi khususnya buat kaum urban gitu kan, atau orang-orang yang berada di metropolitan gitu, mungkin mereka harus memulai sesuatu yang baru. Mungkin ya contohnya gitu, misalkan kayak mereka yang di area-area sempit di Jakarta misalkan, atau di mana yang tidak punya lahan, bisa mulai untuk menanam gitu. Itu kan juga salah satu hal baik kan, selain kita menanam tanaman hijau atau yang lain juga, selain kita mengurangi untuk kita pergi ke pasar, dan juga mungkin itu bisa salah satu mengubah gaya hidup juga, supaya kita juga tidak terlalu hedon, ataupun juga mengurangi vandalisme kayak tadi Mas Kakak bilang kan, juga sekarang tuh udah masuk new normal, juga udah banyak nih yang mulai ngecamp, yang mulai naik gunung, dan mereka kadang masih lupa gitu bahwasannya kadang mereka kayak vandalisme gitu cuma nggak sadar. Gimana Mas? Terima kasih. Iya, itu bagus banget lagi hidroponik. Lu mulai aja, nggak usah. Justru yang harus diingat, sebuah kebaikan itu baiknya di share gitu. Jadi dengan adanya internet ini, kegiatan lo yang positif itu lo share, maksudnya
itu akan membuat orang terinspirasi dan akan berbuat juga gitu. Wah, dia ternyata gampangnya bisa ya, ternyata lahan kecil punya kangkung, panen kangkung kayak gitu-gitu kan. Justru kegiatan yang sebetulnya apa ya, kayak nanam hidroponik di rumah dengan lahan sempit, itu nggak semua orang melakukan itu, tapi kalau kita bisa, sebaiknya di-share, dibagikan bahwa ke orang-orang bahwa oh ternyata ini ya, apalagi di tengah wabah ini orang butuh banget apa namanya, insight gitu, butuh banget input gitu dari siapa aja gitu. Makanya udah gitu yang tadi gue sempet bilang internet tuh bisa jadi kayak mata pisau kan, bisa apa namanya, menginspirasi lo baik atau menjatuhkan lo gitu, membunuh lo gitu. Justru kalau ada info yang bagus, masukin lah di internet. Jadi begitu kalau apa namanya, info-info baik itu yang banyak beredar di internet. Karena semua orang, kalau gue lihat fenomenanya adalah semua mata ada di handphonenya masing-masing. Jadi orang memang semua cari informasi, cari mengedukasi diri, cari hiburan itu lewat internet. Jadi sebarlah info baik seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya di online, karena semua mata lagi ke sana gitu. Jadi kalau lo punya kegiatan hidroponik gitu, langsung share, yang nggak usah narasi bagus, yang penting share aja, ini kegiatan gue di rumah, share gitu. Itu nggak usah orang lain, mungkin gue juga bisa terinspirasi kan. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Satu penanya terakhir deh sebelum Mas Kakak. Oh ya, boleh, silakan Sri. Perkenalkan, nama saya Sri Suci. Nah, yang saya mau tanyakan nih kepada Mas Kakak, nah kan yang seperti yang kita lihat sekarang gitu, perubahan lingkungan alam tuh terasa banget gitu sama kita, dan terjadi di mana-mana, kayak yang sudah dijelaskan tadi, kayak pembuangan sampah di mana-mana gitu. Terus ada juga bahkan penebangan hutan gitu di mana-mana. Nah, menurut Mas Kakak sendiri gitu, bagaimana sih cara ciri lingkungan alam yang seimbang itu, dan harapannya dari Mas Kakak untuk anak milenial itu apa gitu, agar bisa melestarikan lingkungan tersebut. Terima kasih. Ya. Sebetulnya kita sebetulnya di wabah ini nih, alam ngasih lihat bahwa kalau kita kalau alam dikasih istirahat gitu, dikasih istilahnya me time, itu alam kelihatan bagus ya, lagi langit di Jakarta tuh biru, itu jarang-jarang kan gue lihat. Terus tiap sore sunset selalu bagus. Itu sebetulnya kita dikasih tanda bahwa oh, manusia kalau berhenti sejenak memperkosa alam, ternyata alam benar-benar bisa apa namanya, bersolek diri gitu loh. Sebenarnya tanda-tanda alam apa namanya, manusia mesti peka untuk membaca gitu loh. Ini wabah sebetulnya sign, dikasih sign sama Tuhan bahwa udah saatnya kita apa namanya, berhenti mengeksploitasi alam gitu. Terus Tuhan mengingatkan kita untuk apa ya, belajar lagi respect sama alam, belajar untuk berkenalan sama alam. Jangan menjadi sosok yang superior lebih dari alam. Justru alam lebih superior dari kita kalau kita mau sadar gitu. Jadi ini wabah ada positif negatifnya. Maksudnya negatifnya ya banyak apa namanya, banyak sektor ekonomi, semua orang kena gitu, level atas, tengah, bawah tuh parah banget lah gitu. Cuman positifnya adalah kita diajarin untuk apa namanya, diajarin untuk nahan gitu, diajarin untuk berhenti, diajarin untuk apa ya, nyepi. Kalau orang Bali itu nyepi itu. Walaupun gue pernah di Bali nih ya, cerita sedikit. Gue pernah di Bali ikut pas nyepi. Itu bener-bener walaupun cuma 24 jam itu burung bunyinya
banyak banget, terus langit biru, terus air laut bersih. Itu walaupun cuma sehari, gimana coba kalau kita ngasih waktu 3 bulan kayak gini, itu alam benar-benar mempersolek diri, mempercantik diri, beristirahat kayak gitu-gitu. Kalau kita bisa respect sama alam, ngasih waktu alam untuk istirahat, itu alam ngebalas ke kitanya luar biasa. Kita nggak tahu aja. Oke, benar-benar wabah ini mengajarkan kita untuk melatih diri, melatih kepekaan diri terhadap apa namanya, satu sama lain, nggak cuma sama manusia ya, sama binatang, sama pohon, sama alam, kayak gitu. Oke, mungkin untuk sharing kali ini bisa diakhiri, Mas. Soalnya kan Mas Kakak juga kan ada beberapa agenda lagi nih sini. Gimana kalau misalkan dari kami meminta misalkan dari misalkan untuk Mas Kakak harapan untuk anak milenial dalam pelestarian lingkungan nih. Iya, gue menaruh harapan gede sekali kepada milenial untuk peka sih sebetulnya, karena kepekaan itu yang bisa memupuk apa namanya ya, respect kita terhadap lingkungan. Makin kita cuek, makin kita ignorance, makin kita nggak mau tahu, itu makin menjauhi kita untuk belajar berkenalan sama lingkungan, sama alam gitu. Justru milenial kalau bisa tetap apa namanya ya, tetap apa, melatih kepekaan gitu loh. Gue sampai hari ini deh apa ya, masih berusaha untuk masih berusaha dan berdoa supaya kepekaan gue jangan hilang, karena kepekaan itu yang akhirnya yang mengajarkan kita untuk respect sama sekitar kita, terutama sama alam, sama lingkungan kita. Oke, mungkin untuk terakhir nih, untuk penutup nih, dari kita nih, mohon maaf bila ada salah kata dan juga yang tidak berkenan di hati. Nah, mungkin ada permintaan sedikit dari tim Trestar. Boleh nggak dari Kakak Slang ini, dari Mas Kakak, menyanyikan sebait lagu, lagunya Slang, ya, apapun itu, mungkin sebait aja, atau boleh nggak, Kas? Boleh. Ku tak bisa jauh darimu, ku tak bisa jauh darimu. Mantap. Selain nggak ada matinya. Thank you. Itu dulu, Mas, untuk sharing kali ini. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Thank you. Para peserta juga yang telah hadir dan menyempatkan waktunya, dan harapannya untuk anak milenial ke depannya semoga menjaga bumi ini jadi lebih baik ke depannya, dan ke depan akan terjamin untuk pelestarian lingkungan hidup. Amin. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak ada matinya. Apa ya, Pul? Berisik. Makasih, Mas Kakak. Oke, semuanya makasih ya. Udah ya acaranya ya? Udah, Pak. Udah Oh, Pak. iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok siapa? Besok juga terus, ada Pak. rencana, Pak. Besok terus, Pak. Oh, udah nggak ada ya? Udah Nggak dulu, ada Pak. sih, Pak. Las dulu, Pak. Oh ya, oke. Oh, kalian ujian kapan sih? Udah Tadi, mulai Pak, hari makanya ini. ini, Pak. Oh, udah mulai? Iya. Iya, Pak, makanya itu. Oh, iya, oke. Oke, semuanya makasih ya. Ya, Assalamualaikum makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Makasih, Pak, yang udah memfasilitasi. Ya.